konteks negara Indonesia ini sebenarnya kalau ngomongin karbon adalah konsep yang paling penting sekarang. Kenapa? Karena aspek yang dibahas itu nggak cuma kayak aspek ekonomi. Tapi kan maksudnya nggak bisa kan, sustainability itu nggak bisa menciptakan minyak sawit yang berjuta-juta ton kan, nggak bisa menciptakan. Memang anti NGO ini. Itu tuh sesuatu yang sebenarnya paradoksikal dan nyambung satu sama lain. Jadi kayak itu sesuatu yang nggak bakal pernah berhenti kalau di Indonesia dan itu sesuatu yang penting banget gitu kalau ngomongin negara kita. Ini gue masih ngomong awal-awal nih jadi. Emang pinter loh anjir. Waduh. Nongkrong lagi bareng Will dan Mahmud di sini. Mantap kedatangan sama seorang keponakan dan seorang legenda. Bung Eri. Kenapa di bawah? Indonesia. Kenapa di bawah? Buat clickbait-nya. Buat clickbait. Ya, kalau nggak ada clickbait-nya tuh masyarakat Indonesia kan nggak nonton, bro. Boleh. Boleh, bro. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa dong. Nggak apa-apa. Siapa itu? Siapa itu? Coba Coba diterka-terka. perhatikan aja wajahnya. Wajahnya dulu. Pasti ada. Menebak-nebak. Siapa? Clue-nya dong. Pokoknya legenda komedi Indonesia. Legend banget sih ini. Legend. Gua aja ketemu nggak ketemu orangnya langsung, ketemu descendant-nya aja starstruck gua. Nggak descendant juga. Nggak descendant ya. Ya, Warkop. family-nya. Warkop. Family-nya. Nah, lu tinggal pilih deh yang kira-kira rahangnya mirip. Oh, ini arahnya ke situ nih. Arahnya udah jelas. Udah jelas. Nah, body shaming juga sih. Enggak mau Ya, ini keponakan dari almarhum Dono. Tapi ini menunjukkan bahwa keluarga beliau tuh keluarga pintar semua. Iya, Apalagi anaknya aja di mana? Sepupu lu berarti di mana? Lagi di Jerman sekarang. Jerman kan. Nah, sekarang lo kerja di mana, bro? Gue- Erlang. Gue sekarang lagi kerja di tempat riset konservasi alam. Dia sebenarnya multinasional tapi lagi ada di Indonesia. Gue fokusnya sekarang lagi bahas soal kebijakan karbon gitu sih. Wih, Tapi nama tempat risetnya apa? Lembaga lo, konsultan lo. Oh, kalau yang punya gue sendiri nih. Kalau gue tuh lagi buat inisiatif namanya Sora Consulting, itu kayak pro bono consulting buat anak-anak muda biar bisa kontribusi ke SMEs, bahkan ke waktu itu kita pernah bantu juga government dari luar negeri, terus kayak beberapa untuk Government luar negeri untuk menjajah Indonesia maksudnya? enggak. Untuk masuk ke, jadi mereka mau investasi ke hal-hal yang sifatnya sustainable, terus mereka pengen coba cari pasar di Indonesia. Nah, kita bantuin gimana caranya mereka bisa masuk ke situ. Anda broker intinya. Intinya susah-susah amat. Pertanyaan gue ada filosofis. Bisa kaya gak bisnis itu? Wah, kaya banget bukannya. Middleman kan kaya banget sih. Gue enggak sih. belum. Ya, tapi menjanjikan tuh bisnis di sektor itu, bro. Menjanjikan banget sih, karena sebenarnya kayak lagi banget dibutuhin, plus kan consulting firm tuh banyak ya. Iya. Pasti mereka nyari yang murah dan gratis. murah dan ya newbie lagi. Ya. Tapi riset-riset sebelumnya emang lo soal karbon? Iya, soal karbon juga asik banyak kan. Soal karbon, soal kebijakan, soal lahan perhutanan di Indonesia gitu. Kita ngomongin karbon nih. Menarik. Berarti kita akan membedah, Pertanyaan menganalisis soal karbon. Tadi gue paling utama. Emang masih relevan ngomongin carbon trading atau karbon? Karena kan sekarang Amerika aja udah mau keluar dari Paris Agreement ya? Iya, Yang udah keluar sih. soal climate, udah keluar belum sih? Udah keluar. Kan? Udah keluar dia. Dari Paris. Belum katanya kayaknya Jerman mau keluar juga. Beberapa negara Eropa lain, kalau kayak gini ya udahlah, hancurin aja ini. Climate change aja ini. Maksud gua itu di tengah itu akhirnya karbon kan awalnya dari situ kan. Awalnya dari Paris Agreement itu kan karbon ini. Sebenarnya kalau ngomongin karbon sendiri ya, sebenarnya kalau di dunia tuh kebanyakan negara-negara yang udah berkembang kayak tadi Amerika gitu-gitu sebenarnya udah mempertimbangkan untuk keluar dari agreement itu. Kenapa? Karena sebenarnya kebanyakan nggak menguntungkan buat mereka. Karena mereka kebanyakan kan jadi negara yang mendonorkan kan. Jadi kayak kebanyakan project-project itu dilakuin negara-negara yang belum berkembang dan negara yang masih berkembang kayak misalnya Indonesia gini. Kalau buat Indonesia sendiri sebenarnya konteksnya masih cukup luas sih. Kenapa? Karena kalau di Indonesia tuh let's say kayak dari sisi energi kita masih banyak banget kayak ngebutuhin bakal pengeluaran emisi itu bakal gede banget sehingga kayak kita butuh
gimana caranya kita bisa mengeluarkan emisi dengan besar atau menjaga target emisi tapi bisa produksi ekonominya itu tetap beneficial buat negara. Terus dari sisi misalnya kalau kita ngomongin dari sisi lahan, biasanya kalau karbon itu dibagi dua ini, lahan dan energi. Kalau dari lahan itu sebenarnya yang paling unik di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin isu emisi itu lebih dari setengah bahkan isu emisi di Indonesia itu pasti bahasannya soal lahan, soal hutan. Kenapa? Karena kalau misalnya di emisi ada namanya kayak konsepnya itu kayak offset itu kayak misalnya kalian hutan nyerap emisi itu berapa banyak, dan Indonesia kan hutannya banyak banget kan, selain Brazil pasti Indonesia. Makanya kayak konteks negara Indonesia ini sebenarnya kalau ngomongin karbon adalah konsep yang paling penting sekarang. Kenapa? Karena aspek yang dibahas itu nggak cuma kayak aspek ekonomi, karena pasti kalau ngomongin karbon kita ngomongin soal cengli-cenglian, tapi kayak kita juga ngomongin tapi udah lama lo gue nggak ke bahasa cengli-cenglian itu anjir. Apalagi cengli-cenglian dikeluarkan oleh anak kelahiran tahun 2000. Emang ada ini nuansa dono-dono terus ya kayak gitu sih menariknya. Dan kalau di Indonesia tuh sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, sebenarnya kalau di bahasan karbon itu dibagi jadi dua lagi. Bahasannya itu ada orang yang pahamnya itu fokusnya di teknologinya. Kalau misalnya kita ngelihat contoh paling gampang kayak Elon Musk gitu. Tapi kita juga ada ngomongin soal kebijakannya. Nah kalau misalnya kita ngomongin teknologi tuh kayak misalnya Elon Musk, dia pengen ngeliatin kalau ngomongin karbon itu, ngomongin sustainability itu awalnya ya dari teknologi. Seberapa besar sih masyarakat yang ada, seberapa besar human capital yang ada itu bisa bikin teknologi atau inovasi yang ngedukung ke arah sana. Tapi kalau pertanyaannya adalah kalau dari sisi kebijakan, gimana caranya kita bisa ngasilin orang-orang kayak gitu? Sementara kalau kita ngelihat di Indonesia sendiri, di Indonesia bahkan kalau ngomongin lulusan S1 aja tuh under 2% kan? Itu dikit banget. Jadi kayak itu tuh sesuatu yang sebenarnya paradoksikal dan nyambung satu sama lain. Jadi kayak itu sesuatu yang nggak bakal pernah berhenti kalau di Indonesia, dan itu sesuatu yang penting banget gitu kalau ngomongin negara kita. Ini gue masih ngomong-ngomong nih jadi. Emang pinter loh anjir. Tapi gue coba jelaskan gue dengan sederhana. What is carbon trading? What is carbon taxing? Oke, ini kebijakan karbon dulu ini. Iya, kebijakan karbon ya. Kebijakan itu berarti ranahnya kebijakan karbon. Iya. Carbon taxing. Carbon trading, terus ada macam-macam sih sebenarnya kebijakannya itu. Tapi kalau yang paling gede mekanismenya itu ya carbon tax sama carbon trading. Kalau carbon tax tuh mungkin kayak perumpamaan aja kali ya. Kayak misalnya nih tukang nasi goreng, mereka mau beli misalnya arang di warung, terus kayak biasanya mereka pakai arang itu buat masak gitu. Terus tiba-tiba si pemerintah bilang, lu karena masaknya pakai arang, lu ngeluarin asap kan, gue jadinya bakal biayain lu lebih mahal, arangnya jadi lebih mahal. Tapi kalau lu pakai kompor gas atau lu pakai kompor listrik, itu lu bakal gue incentivize, lu bakal kasih duit. Terus lu bakal gue kasih subsidi lebih banyak deh. Nah jadinya lebih untung. Itu carbon taxing. Jadi apapun yang menghasilkan jejak karbon yang lebih tinggi akan kita kasih pajak lebih tinggi. Betul banget. Tapi kalau misalnya dia malah jejak karbonnya hampir nol, akan dikasih insentif malah. Betul. Itu carbon taxing. Carbon trading? Kalau carbon trading itu adalah kayak misalnya kan tadi negara-negara itu banyak sih mekanisme carbon trading ini. Kalau yang gue lakuin itu sebenarnya fokusnya di hutan. Gue ambil contohnya hutan ya. Boleh hutan. Misalnya di hutan itu mereka misalnya nama skemanya itu REDD+. REDD+ tuh kayak skema di mana kayak kita pengen ngitungin reduksi emisi dari negara-negara berkembang lewat aspek deforestasi, pokoknya aspek kehutanan gitu. Misalnya hutan, terus kita mau lihat nih kira-kira dari hutan ini mereka berapa besar ya bisa nyerap emisi berapa ton. Nanti dari berapa ton itu ada hitung-hitungannya, dan yang hitung itu biasanya verification body. Dan verification body itu nanti bakal ngitung, terus kita mau lihat nih kayak ini kira-kira dari serapan emisinya kreditnya bisa berapa banyak. Nah si kredit itu yang akan dijual dan dijual belikan. Jadi misalnya ini sebenarnya carbon trading ini banyak kontroversialnya. Kenapa? Karena misalnya konteksnya gini, misalnya bisnis mereka emisinya gede banget, misalnya kayak
pembangkit listrik gitu. Emisinya gede banget, terus tapi mereka pengen investasi nih biar kayak mereka dapat insentif dari situ gitu kan. Terus dia mau bayar kayak oh ya gue bakal bayar hutannya biar hutannya di preserve, dia bikin project dia di hutannya. Nanti di situ dia bisa ngelakuin emisi lebih tinggi, tapi hutannya di preserve. Tapi kan kayak gitu nggak adil dong. Kayak lu nutup lubang gak ada lubang. Sama aja sebenarnya. Iya benar banget. Kayak gitu sih. Berarti trading tuh intinya lu seberapa banyak kredit dari karbon yang itu ada hitungannya sendiri. Itu ada hitungannya. Ya, jadi misalnya hitung sama Firdaus Iwobowo. Iya, Pak. Iya, dia yang itu. Iya, dia udah punya gunung. Mau carbon trading itu sebenarnya bukan uranium, mau di carbon trading. Iya, benar kayaknya. Firdaus, ya. Kayaknya itu maksudnya dia. Gue punya gunung tuh buat carbon trading. Trading, betul. Iya. Tapi maksud gue misalnya kayak gitu, si Firdaus punya gunung, misal ini ya. Punya gunung. Nah, gunung itu dihitung, kira-kira dia bisa menyerap karbon berapa gitu ya? Iya, kayak gitu. Hitungannya complicated lah ya. Maksudnya, itu hitung-hitungannya tergantung kayak siapa yang ngitung. Jadi sebenarnya perhitungannya itu banyak banget aspeknya, variabelnya. Kayak misalnya kalau di hutan, pohonnya apa, di hutan itu siapa yang tinggal. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin project, ada misalnya project itu diatur sama orang-orang yang tinggal di hutan. Misalnya salah satu project yang gue lagi kerjain tuh di Padang. Nah, ini mungkin banyak nih orang-orang yang di Padang. Padang ini Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus di Sumatera Barat tuh ada konsep namanya nagari. Dia tahu sederhana, Pak. Sama Payakumbuh. Sekarang gue geng Payakumbuh. Tolong Arif Muhammad. Enak kena Natrabu sih. Ini mahal banget. Natrabu terlalu old school sih. Terus emang ini nuansa Dono. Iya. Udah dari tahun 70 loh Natrabu itu. Iya betul. Dono nongkrong situ, Pak. Selera sama. Lanjut. Ajar. Jadi di mana ya? Iya. Ya, kalau di Padang, di Nagari. Jadi di Nagari itu adalah sebenarnya konsep kayak daerah gitu sih. Kayak misalnya dan Nagari itu kan kayak desa atau kecamatan kan betul, tapi dia itu masih preserve aturan-aturan adat gitu. Dan salah satu aturan adatnya itu adalah preserve pohon. Dan di situ banyak masyarakat adat yang juga ikut untuk nge-preserve itu. Dan sebenarnya di Indonesia nggak cuma di Padang, sebenarnya di Badu itu ada hutan terlarang kan yang nggak boleh diapa-apain kan. Banyak kayak gitu. Tapi permasalahan di Indonesia kan banyak banget sebenarnya hutan-hutan itu udah ada konsensinya. Perusahaan udah masuk ke situ. Sehingga sebenarnya ada konflik di mana kayak antara orang-orang yang di level daerah, di level grassroots tapak, sama orang-orang yang udah punya namanya konsesi di daerah-daerah tersebut. Jadi ya agak susah dan banyak konfliknya. Apalagi udah jadi PSN. Apalagi udah jadi PSN. Aduh. Nggak lagi gue mau nanya kan gini ya. Maksudnya carbon trading itu sebenarnya sesuatu yang secara industri lebih mudah kita lakukan dengan hutan kita ya. Iya, dengan nggak ngapa-ngapain hutan kita. Iya, hutannya nggak ngapa-ngapain, cuma gitu, dirata, ditumbuhin dan semacam kayak gitu. Betul. Mungkin kalau dari posisi bisnis industri gede nih, misal kayak oligarki or borjuasi tuh kayak menguntungkan tuh ngolah lahan kayak gituan. Tapi ada gak sih keuntungan bagi masyarakat itu sendiri gitu? Maksudnya yang di akar rumput ketika nih dengan ada carbon trading, gue nggak ngapa-ngapain nih, gue cuma ngejaga alam. Ada gak mau saya edit value buat mereka gitu? Mungkin bagi mereka nebang-nebangin pohon, nebang-nebangin ape, nembak-nembakin satwa itu lebih menguntungkan gitu kan, ketimbang cuma nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Benar. Jadi kalau di sistem kayak gitu kan tadi diaturnya sama verification body kan. Jadi verification body itu udah ngitungin nih. Tadi kan kalkulasinya udah macam-macam. Dan yang paling penting dari aspek hutan itu adalah kehutanan. Di Indonesia tuh ada konsep namanya kehutanan sosial. Ya betul. Nah di kehutanan sosial itu ada perhitungan bahwa kayak orang-orang yang ada benefit, ya kayak benefit. Sharing mekanismenya tuh ada kayak misalnya mereka sekarang di Indonesia tuh ada project dari Norway. Norway itu ngasih banyak banget dana di Indonesia untuk preserve hutan. Dan di situ ada hitungan sekitar kayak lebih dari 40%-nya itu buat warganya. Jadi tapi permasalahannya adalah uang itu sebenarnya jatuhnya bukan langsung ke warganya, tapi misalnya bisa aja ke pemerintahnya. Nah, jadi kayak sebenarnya dananya udah ada, tapi mungkin aja nggak nyampe ke level tapak. Tapi dana itu biasanya diperuntukkan buat hidup apa buat infrastruktur? Buat atau hidup. buat apa? Buat hidup. Bahkan kayak orang yang hidup di situ aja itu dibayar. Udah ini ya. Seperti cita-cita Marx soal komunisme gitu. Jadi udah nggak ngapa-ngapain. Dibawa ke sana mereka memancing, bermain, membaca gitu. Gila sih. Jadi komunal gitu kan. Bener, soalnya konsep kayak gini tuh munculnya dari negara Skandinavia kan. Dari Skandinavia kan banyak banget yang konsepnya ke arah sana. Jadi kayak
kalau mereka ngomongin soal giving ya mereka pasti ngasihnya gede banget. Nah, iya. Gitu. Bener. Enggak, tapi gue kembali ke pertanyaan Dadan, menurut gue menarik kan. Maksudnya nih, Indonesia banyak lah yang bisa dioptimalisasi itu dalam proses carbon trading misalnya gitu. Tapi di satu sisi lain kan sebenarnya pembelinya itu banyak kan orang-orang luar. Iya, betul. Logiknya gitu kan. Dijual di Indonesia siapa yang mau beli sebenarnya? Benar. Dalam tanda petik ya pasti mereka mendingan 4 kali lipat bayar yang lain lah, misalkan pakai apa, misalnya pakai duit, pakai apa gitu. Loh, Anda mau apa? Mau bilang kita tukang korupsi? Enggak, Anda mau gitu. bilang negara kita tukang korupsi? Bukan. Memang benar. Bukan. Bagi-bagi rezeki. Nah, gitu. Nah, tapi di satu sisi Mamot bilang Amerika cabut, yang lainnya pada mau cabut lah. Terus kita mau dagang kemana nih, bro? Oke. Jadi itu sebenarnya kalau kita ngomongin trading sendiri di ASEAN itu lagi ada skema baru dan sebenarnya belum muncul sih, tapi namanya ASEAN Carbon Market. Jadi kalau di Europe itu udah ada namanya kayak pasar market untuk orang Eropa, negara-negara Eropa aja. Terus mereka diperdagangkan di region itu. Sebenarnya kalau di Indonesia itu bakal muncul si framework ini antara negara-negara yang ada di region ini. Oh, Dan berarti itu baru mainnya banget sih. kawasan ya, berarti. Iya, soalnya negara-negara ini sistemnya beda-beda dan kita coba pengen bikin kayak baseline untuk keratain ini gimana ya. Nah di ASEAN tuh lagi mulai naik sih sekarang. Gitu. Di ASEAN. Tapi sorry, ini yang inisiatifnya itu dimulai di private sector apa di public sector? Nah sebenarnya inisiatifnya itu muncul dari asosiasi-asosiasi pemegang pasar karbon di setiap negara dan itu yang megang rata-rata pengusaha di Indonesia pun ada yang masuk ke situ. Private sector ya malah? Iya, terus mereka bikin itu untuk trading karena sebenarnya di private sector sendiri pun yang punya konsesi, mereka pengen punya trading itu dan kenapa mereka juga yang berangkatnya dari private sector karena mereka jauh lebih punya ownership, ya nggak sih? Jadi malah kalau ngarepin dari public sector di pengalaman atau riset lo malah berat tuh ngurus itu. Iya karena kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh birokrasinya cukup panjang. Kalau misalnya kita ngomongin let's say climate financing atau pendanaan iklim di level kota, itu turunnya dari level pusat dulu, terus baru ke kementerian, terus ke daerah, terus itu dinas, lama banget. Ke bawah tuh konflik agraria dulu. Iya. Konflik agraria dulu sama masyarakat adat tuh. Lu belum sampai bawah, efisiensi. Iya, efisiensi. Ya. Itu saya nggak ikut. Saya setuju kalau. Ikut juga kayak gitu. Enggak, saya setuju efisiensi. Nah, terus nah gue mau nanya nih, Mox, gue kan sana nih gue nih mau masuk nih ke industri tersebut. Anda punya gunung juga berarti? Anda punya gunung? Ya, bukan di Parung dong pasti? Ya, bukan di Parung. Enggak, di SCBD. Nah, misalnya tuh, itu cukup mudah gak bagi anak-anak muda yang punya kapital? Kapital yang gak seberapa gitu. Yang punya gunung? Ya, misalnya bro. Misalnya ya? Iya kan? Kapital gede gitu. Atau misalnya, mungkin kan gak sih orang-orang kayak kita gitu yang kapital gak gede-gede banget, bikin satu konsep yang kerjasama misalnya sama pertukaran sosial gitu kan. Sebenarnya kan banyak pertukaran sosial yang mungkin bisa dikonversi kan ke arah sana, entah jadi desa wisata atau apapun itu. Benar gitu. Banget. Sebenarnya kalau dari anak muda, misalnya nih kita kategoriin anak muda yang punya kapital sama anak muda ya udah kayak seadanya saya punya tenaga sama motivasi lah ya. Saya punya tenaga dan motivasi. Kalau yang punya kapital, Dan ini ada bayang-bayang keluarga komedi. Aduh, keluarga komedian ya. Anjir ketawa mulu gua. Gila. Jajan lagi hadir gitu tiba-tiba. itu lagi di situ. Tiba-tiba lagi harus. Ya, maksud gue, ini kan jadi pertanyaan kan, Iya. betul. Kalau yang punya kapital, mereka bisa masuk dari apa ya? Misalnya kalau mereka punya perusahaan, perusahaannya sejalan nih, align nih sama apa yang ada di pasar karbon itu sendiri. Apa yang misalnya mereka yang beli atau misalnya mereka yang jual, itu mereka bisa masuk lewat situ. Tapi kalau misalnya orang-orang yang mungkin nggak punya kapital tapi punya motivasi, punya otak lah ya bahasanya. Itu mereka bisa masuk langsung untuk ke project-projectnya dan project-projectnya itu gede banget. Misalnya di satu jurisdiksi misalnya di Sumatera Barat aja itu udah macam-macam banget. Mau fokusnya di kultural. Karena misalnya kita ngomongin kultural aja yang kayak tadi konsep nagari itu rigorous banget, banyak banget yang bisa dibahas. Kayak misalnya dari aspek gendernya, terus dari aspek misalnya human capital developmentnya, gimana caranya kita bisa nge-training orang-orang ini ya. Terus bahkan
banyak banget anak muda yang sebenarnya udah punya kayak kalau di kampus-kampus kan udah nggak cuman ikut band lagi, sekarang udah ada kayak consulting buat orang-orang kampus. Mereka bisa nge-training orang-orang yang ada di pemerintahan itu untuk kayak punya business acumen. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kita ngomongin soal trading in general, bukan cuman karbon, itu pasti selalu berurusan sama orang pemerintah. Tapi orang pemerintah itu kebanyakan nggak punya business acumen. Anda bilang itu birokrasi kita bodoh gitu. Enggak. Belum punya paradigma itu aja. Gitu. Ya, gue jadi menarik deh, berarti ada kan sebenarnya orang-orang yang dengan kapital terbatas untuk terjun di industri tersebut. Pasti. Tapi pertanyaan gue gini, bro. Misalnya kalau kayak orang-orang kayak kita nih kan cuma modal semangat, kan nggak punya akses pasar global ya, Pak. Itu ada ini nggak? Konsorsium apa koalisi tersendiri memang di Indonesia, misal lo punya lahan, lo punya mimpi, ya udah kita bareng-bareng jualannya gitu. Benar sih. Tapi mungkin yang perlu di-mention adalah sebenarnya walaupun karbon kayak isu karbon di Indonesia itu udah lama banget dari tahun 2000-an awal, tapi sebenarnya aplikasinya tuh ya belum segede itu juga. Sebenarnya kalau anak muda bisa masuk atau enggak sebenarnya bisa. Kenapa? Karena misalnya contoh aja nih, kalau misalnya di kehutanan itu ada kan yang tadi kayak verification body, dan itu ada prosesnya untuk ada audiensi, dan audiensi itu ngecakup banyak banget orang. Misalnya, tapi biasanya kayak tergantung projectnya juga. Misalnya kalau anak muda yang tinggalnya tadi projectnya misalnya di Sumatera Barat ya, anak-anak muda yang di Sumatera Barat, mereka bisa ngapain ya, gitu-gitu. Terus kalau misalnya sekarang tuh di Indonesia tuh ada namanya Indonesian kayak untuk carbon market trading gitu. Itu untuk di level eksekutif muda, di level swasta itu sebenarnya udah ada. Dan tapi mereka tuh ada junior levelnya juga. Jadi yang namanya IDCTA, itu aku lupa sih singkatan namanya apa. Oh, kirain lagunya CINTA. Gue dengernya Gitar tadi. Gue dengernya Gitar. Terus nah itu ini mereka ada organisasinya untuk ngerangkum kayak gimana sih anak-anak muda ini bisa influence langsung, let's say di level kebijakan atau di level akademis gitu. Gitu sih. Gua mau nanya pertanyaan besar sekarang. mantap. Karena gue merasa bahwa karbon itu dasu masalah karbon. Nggak sendiri. Kenapa ini? Ngambil minum. Kenapa ini? Itu maksud gue ngerasa kayak kan ada ungkapan bahwa bukan ungkapan, termasuk Trump lah ya misalnya ngomong bahwa ngapain sih kita ngurusin trading tuh, Cina tuh kalau misalnya tradingnya tuh karbonnya tuh segede apa industrinya. Karena Trump atau bahkan presiden kita ngerasa bahwa kita tuh belum saatnya, karena ketika kita terlalu memikirkan ini dalam tanda kutip, kita tuh jadi negara yang nggak akan maju dalam artian kan misalnya contohnya kita jadi contoh nih ya kan kalau misalnya kita preserving hutan, kita jadi nggak bisa bukan lahan kelapa sawit yang besar yang menghasilkan devisa negara, atau kita nggak bisa mencetak sawah 2 juta hektar yang nantinya untuk ketahanan pangan kita. Betul. Itu maksud gue gimana akhirnya hal ini tuh berbenturan sama nggak di sisi ini sebenarnya gue agak setuju karena gue ngerasa memang ketika kita gue mau bilang sustainable tai kucing tapi maksudnya anda ini menganggap perjuangan teman-teman di sini tai kucing enggak tapi maksud gue kalau ntar di thumbnailnya Mamot anti NGO enggak, dalam artian banyak yang ngomong kayak gitu kan, dalam artian mereka nggak se itu kayak Greta Thunberg gitu ya, yang ngerasa bahwa ini menghambat akhirnya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ya itu tadi kemajuan akan sebuah negara gitu kan, ketika akhirnya sangat memperhitungkan hal tersebut. Nah, tanggapan lu gimana soal itu? Nah, ini jawabannya cukup kompleks sih. Sebenarnya ada satu kutipan dari Bapak yang tadi disebut itu. Siapa itu? Presiden kita. Bapak Presiden Prabowo. Ini apa? Intinya adalah pokoknya sensor tolong ya. Di pidato yang sama sih. Di pidato yang sama dia bilang kayak ada perkebunan kelapa sawit, kayak kita mau buka kelapa sawit lagi. Sebenarnya yang saya pengen highlight dari situ, kan jadi pakai saya nih. Jadi pakai saya. Iya. Jadi kayak yang mau di highlight adalah sebenarnya pemahamannya dulu. Nah, kayak misalnya sawit itu, misalnya dari sesimpel topik sawit. Sawit itu
orang kiranya hutan kan. Even Pak Prabowo pun ngomongnya hutan. Kalau sawit itu bukan hutan, itu perkebunan. Dan salah satu jadi yang paling parah soal perkebunan sawit adalah monokultur. Dan itu tuh yang ngancurin bukan cuman orang-orang yang sekitar di situ aja. Yang orangnya harus jadi terusir, tapi ekosistemnya juga. Itu salah satunya. Dan ngomongin hal kayak gitu tuh sebenarnya ngomongin carbon in general atau ngomongin climate solution in general tuh harus incremental. Maksudnya kayak misalnya kita ngomongin carbon trading, kita nggak bisa ngomongin oh ya kalau misalnya lo bayar tax, gue pengennya lu nanti gue kasih insentif untuk bikin produk yang sama benefitnya dengan sebelum lu dikasih insentif sama kita pas lu bisnis as usual gitu. Tapi yang harus diubah paradigmanya adalah enggak gitu. Yang harus diubah adalah ketika lu dapat insentif, yang harusnya dilakukan oleh pemerintah adalah ngebuat bagaimana benefit atau produksinya itu bertambah lebih kali lipat kan. Sebenarnya paradigma yang harus dibuat itu adalah sebenarnya sustainability itu menguntungkan dan ada caranya, tapi orang-orang tuh belum tahu. Nah, gimana cara-caranya untuk orang-orang tahu itu? Ya dengan edukasi, dengan orang tuh paham langsung. Tapi kan maksudnya nggak bisa kan? Sustainability itu nggak bisa menciptakan minyak sawit yang berjuta-juta ton kan? Nggak bisa menciptakan. Memang anti NGO ini. Nggak bisa menciptakan padi yang berjuta-juta ton kan? Benar. Nah, makanya kayak dari situ tuh sebenarnya kita nggak ngelarang juga sih, kayak lu mau nanam sawit atau lu pengen ngebuka lahan buat pertanian gitu, itu hak lo karena lo mungkin lo punya konsesi di situ. Tapi pertanyaannya adalah lo harus proporsional. Lo harus ngelihat bahwa kayak objek-objek kayak gini tuh berdampak mungkin 10 tahun ke depan. Kenapa ini 10 tahun? Gue baca dari penelitian, gue lupa nama penelitiannya, salah satu di Harvard. Kenapa? Karena 10 tahun itu pasti ada perubahan kebijakan, dan perubahan kebijakan itu dilihat dari kondisi sosialnya, dari kondisi alamnya juga. Dan sih. itu dia kan pasti bukan terbukti Presiden SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun berubah mulu nih. Kebijakannya kan berubah karena presidennya berubah. Iya benar banget sih. Makanya ya menurut gue yang harus diedukasi itu adalah level atasnya itu harus punya pemikiran bahwa keuntungan yang diperoleh sekarang itu harus proporsional sama apapun yang akan terjadi ke depan. Gitu. Ya buktinya yang 10 itu tahun lalu. Bahasa filosofi itu keadilan lintas generasi. Makanya kan emang di sini tuh kita berdua pintar Pak. Kalau ini cuma iya, tapi ya masalahnya kayak ini benar. Iya. Maksudnya kayak 10 tahun lalu kan ngutang mulu, sekarang efisiensi. Tetap efisiensi. Tapi gue mau nanya gini, gue waktu itu kan sempat ngobrol lah sama salah satu pejabat di Kementerian Investasi. Jadi obrolannya itu kadang grabbing ini, dia yakin tuh kalau kita jadi first mover tuh akan menguntungkan. Walaupun banyak dinamika birokrasinya, terus masalah investasi, masalah keamanan warga dan semacamnya. Itu menurut dia gitu. Tapi poinnya menurut dia dalam perspektif investasi, kita tuh belum dapat harga yang fair. Benar. Makanya belum jualnya untung. Nggak untung. Maksudnya dibanding jualan karbon, mending gue jualan kelapa sawit dong. Betul. Iya kan. Nggak untung. Gue jualan minyak sawit. Yang kan? mau gue tanyain gini, kan dia, ini menariknya gini, Jadi dia bilang gini, hutannya di Eropa sama di Amerika dihargai lebih mahal. Ya itu juga. Masalah keadilan ada yang di kan. Indonesia. Di Asia. Alasannya katanya apa? Hutannya dikit di sono. Iya, jadi seolah-olah lebih mahal kan. Mahal. Padahal kan kucing, kan ini kan ngomongin atmosfer yang nggak terbatas oleh peta negara gitu kan. Tuh itu gimana tuh? Sebenarnya kalau ngomongin dari maksudnya, pertanyaan gue kira gue mau tanya, mungkin nggak akan ada satu harga tunggal dalam carbon trading gitu. Betul, benar. Ya, kayak harga minyak dunia gitu ya? Iya, benar. Itu selalu cerdas banget itu ya. Itu benar banget sebenarnya. Kenapa? Kayak misalnya project gue lagi di Sumber nih. Tapi sebenarnya di Indonesia tuh udah ada kayak di Jambi, di Kalimantan tuh sebenarnya udah ada. Dan harganya beda-beda juga lagi. Harganya beda-beda. Wah anjir. Siapa yang bikin beda tuh apa? Projectnya sama orangnya, verifikatornya juga. Iya. Tahu nggak sih ada satu negara di dunia ini yang udah misalnya kalau kita ngomongin dari sektor hutan aja. Semua hutannya itu udah dijadiin aset untuk trading. Namanya Guyana. Oh gitu. Dia setiap period buat pembayaran harganya naik sekitar 20%. Anjir. Tiap tahun naik tuh dia. Anjir, tiap tahun harga naik. Padahal nggak ada edit value yang dia lakukan kan? Iya. Padahal kualitas hutannya bagusan di Indonesia. Permasalahannya adalah
Indonesia belum punya paradigma itu. Nih, misalnya salah satu contoh. Oke nih Ayam di telur dong. Sumatera Barat nih bagus banget nih hutannya. Tapi di provinsi lain sekitarnya tiba-tiba banyak pabrik yang emisi masih gede. Itu yang nggak jadi bikin itu naik. Jadi makanya kayak kalau mau bikin kebijakan yang sifatnya karbon atau sustainability, balik lagi ke tadi harus incremental, harus lebih dari standar supaya orang-orang yang let's say kita pengen trading keluar, orang tuh jadi punya appetite yang sama. Gitu. Benar. Dan itu Tapi kayak itu agak gede utopis sih. Iya, sebenarnya. benar. Ya utopis banget sih, tiba-tiba gitu. Tapi bisa lah. Tapi bisa kalau diusahakan. Enggak, kayaknya kita gue baru nonton Interstellar lagi kan kemarin aja. Yang lagi baru. Yang 10 tahun itu karena Itu filmnya sama. kan sama-sama, tapi bedanya? bedanya nontonnya di IMAX. Kalau sebelumnya gue nggak nonton di IMAX. Oh, oke. Nah, Tapi maksudnya rada informatif ya. enggak, tapi maksud gue kan di situ kan premisnya bumi itu udah nggak bisa dihuni lagi kan sampai seluruh tanaman tuh mati semua, tinggal jagung yang terakhir, jagung pun akan mati. Kayaknya harus digituin dulu kayaknya. Disuruh nonton film Interstellar. Iya, disuruh. Maksud gua, kita tuh kayaknya mesti mati kecekek dulu aja. Orang-orang kayak gua nih kayaknya mesti mati kecekek dulu baru sadar bahwa carbon trading itu penting gitu kayaknya. Oh, Ya, tapi nanti- semua itu udah terlambat, Pak. Iya. Kalau nunggu itu. Saatnya kita ke Mars sih. Sebenarnya ada yang fakta yang lucu, bukan lucu sih ini. Sebenarnya kalau kita Kalau lucu nggak apa-apa, Pak. Ini baru malah nih, Pak. Kalau lucu, Lucu aja, Pak. lucu-lucu warkop gitu nggak apa-apa sih. Lucu warkop. Yang parah ya. nggak relate. Dari lihat. Kalau misalnya kita ambil contoh di negara Jepang ya. Kalau di Indonesia tuh masih fokusnya kayak industri 4.0 gitu. Iya. Kalau di Jepang tuh udah lompat lagi. Kita nggak mau ngelewatin Society 5.0. 10.0. Society 5.0. Bedanya 4.0 sama 5.0 adalah si 5.0 itu basicnya adalah solusi. Jadi bukan ngelihat bagaimana kapasitas industrinya, tapi gimana caranya kita bisa ngelarin masalahnya. Sebenarnya ya kenapa itu kan cuma paradigma doang kan? Yeah. Emang negara lain bisa nerapin itu? Bisa. Kenapa? Karena banyak negara yang fokusnya itu lebih ngelihat kayak kita ngelihat dari misalnya dari segi kebijakan kita ngelihat misalnya kita pengen bikin itu dari kapasitas kita nih gitu. Kayak negara lain benchmarknya kayak gini loh. Tapi kita pengen kalau di Jepang itu ngelihatnya dari kapasitas. Jadi kayak ada salah satu konsep namanya economic complexity. Itu dibuat sama Hausman, dia kayak salah satu dosen di Harvard. Ya tahu, gue baca gue. Ya kan. Nanti economic complexity itu ngelihat kalau misalkan untuk ngebuat inovasi itu basisnya adalah kapasitas. Yeah. Dan mungkin ini kenapa gue selalu ngomongin paradigma. Karena kalau misalnya kita bikin kebijakan, let's say kayak kita ngomong EV gitu. Ya kita mau bikin EV nih, kita mau bikin pabriknya di sini aja atau kayak kita mau bikinnya di mana gitu. Sementara kayak di Indonesia tuh konsepnya kayak gitu. Tapi kalau di economic complexity kita ngelihatnya itu dari kedekatan, distance, kemampuan orang itu untuk ngebuat gitu. Yeah. Dan si economic complexity ini bilang kalau misalkan misalnya nih daerah ini bisanya buat tekstil. Kira-kira kalau dari buat tekstil barang produksi apa yang paling deket? Baju, sarung, sejadah, kancut, BH. Kayak gitu kan. Nah, di Indonesia tuh belum pakai pendekatan kayak Ya, gitu. Makanya kayak paradigma yang harus digunakan dari sisi sustainability itu bukan cuma kayak kita bikin climate solution pakai karbon something yang sekarang udah kerangkanya udah lengkap. Tapi paradigma yang harus dipikir adalah kayak dari sektor paling bawah, dari level tapak harus punya lihat dulu kapasitasnya apa sehingga Kapasitasnya apa dan di mana gitu. Dan ekonomi semakin kompleks itu semakin banyak lapangan pekerjaan. Iya, betul. Kayak misalnya pada level tertentu itu dalam teori itu dan bahkan ada fashion Iya. reviewernya. Makanya kadang-kadang gue suka bingung sih, ini. sawahnya kenapa mesti di Papua ya? nah itu kan. Sawahnya kenapa mesti di Papua? Kayaknya masih banyak di Jawa. Nah lanjut, jadi gitu. Gitu, Iya, ya. betul. Gitu. Ya, ini Jadi diam dah. intinya sebenarnya kita harus gunain paradigma yang bottom up sih sekarang. Kayak makanya tadi levelnya kayak ngomongin jurisdictional di level daerah nih kemampuannya segini. Ya udah kita carbon trade-nya ikutin daerah itu. Gitu. Iya, maksudnya kan bisa tuh di preserve jadi carbon trade aja. Iya, gitu Daerah sih. gitu ya. Ya, jadi Bapak berminat bisnis di carbon trading? Berminat. Saya carbon tradingnya, tapi boleh nggak kalau carbon trading jadi lapangan golf? Dulu saya Pak sempat
punya karbon. Karbon apa? Yang buat nulis tapi ada tembusan. Box yang sangat membagongkan, gue juga tahu. Itu karbon kan? Yang kita nulis terus dia tembus ke bawah, Pak. Lo tau gak singkatan CC karbon kopi? Gak tahu, Pak. Kan emang bener. Di email tuh ada kan, tuh ada CC. CC itu istilahnya karbon kopi. Oh iya, baru tahu. Astaga. Gimana? BCC itu broadcast karbon kopi kalau nggak salah. B-nya apa ya? Ya, pokoknya CC itu karbon kopi. Kalau BCC Broadcast karbon kopi. Jadi nggak bisa kelihatan kan siapa aja yang dikirimin kan. Baru tahu. Emang ya BCC nggak kelihatan? Iya, lu coba lu kirim ke BCC. Ini jadi kita mau bahas apa ini? Bahas apa kita ini? Tahu siapa yang dikirimin. Berarti BCC itu nggak kelihatan? Iya, udah. Nggak kelihatan siapa aja yang dikirim, anjing, ada yang tahu karbon kopi apa. Itu prinsipnya dari karbon yang lu tulis. Kalau blind karbon kopi, sorry. Ya, udah parah-parah salah lagi lo. Blind karbon kopi, tapi bener karbon kopinya kan, gue lupa B-nya sama. Sorry. Lanjut. Nah, itu maksudnya BCC itu nggak kelihatan. Gue pikir Gen Z tahu soal karbon kopi, Cece. Kalian ngomong bahasa Inggris nggak tahu, cecein karbon kopi. Itu berasal dari itu tuh, karbon yang biasa kita tulis tuh. Gitu. Keren. Filosofinya dari situ. Mantep loh. Mantep. Akhirnya teralihkan Tapi juga Dono asik gak di rumah? tiba-tiba kesana ya? Orang ketemu sama Dono. Oh, belum pernah ketemu? Belum. Simulan, Cok, berarti? Ya, sebenarnya, Cok. Buat orang yang kayak saya yang merasa bahwa, jujur ya, gue sekarang nih hidup di Indonesia, gue bekerja di... Oh, lo mau kabur aja dulu? Ya. Boleh, ada yang mau nerima saya. Terus tapi gue berhadapan dengan, sejujurnya gue bekerja di perusahaan asing, jangan lu sebut lagi ntar kemarin. Sensor ya. Bekerja di perusahaan asing yang mana sebenarnya, yang itu base-nya juga di Eropa, yang mana sebenarnya sangat tinggi soal masalah karbon. Industri gue keuangan. Kan sebenarnya bahasanya karbon footprint gue tuh rendah sebenarnya. Tapi mau nggak mau harus dicatat, kayak misalnya, seberapa banyak Anda berpergian untuk bisnis trip gitu. Kan itu jadi carbon footprint kita kan. Carbon footprint kita akhirnya dihitungnya dari situ. Seberapa banyak kita menggunakan listrik, seberapa banyak kita buang sampah dan segala macam. Harus sampai segitunya gitu. Dan menurut gue kayak, ini gue mikirin kayak gini udah capek duluan nih. Kapan gue jualannya gitu. Dalam artian gitu. Karena gue ngerasa bahwa ini hal-hal yang... jadi lo sales sebenarnya di hal-hal yang terkait, enggak, saya bukan sales. Hal-hal yang terkait dengan sustainable ini, gue tahu ini penting. Tapi saat ini tuh karena menurut gue, ya gue dibandingkan dengan perusahaan lokal yang nggak kenal akan sustainable itu, laporan-laporan itu mereka lebih lincah dan lebih punya tenaga akhirnya buat lebih produktif kan, karena gue harus ngurusin yang kayak gini nih. Benar-benar. Jadi gue ngerasa bahwa competitiveness-nya itu nggak ada. Kalau dia diterapin yang sama, gue oke, nggak masalah. Karena gue ngerasa bahwa kayaknya masalahnya dari semua masalah carbon trading, masalah iklim change dan segala macam, kesadarannya nggak sama. Ya benar kata lu sih, paradigmanya belum sama. Benar-benar. Di antara kita internal, di antara kita nasional, bahkan sekarang di antara elit-elit dunia kan, di antara negara-negara lain. Freemason, Illuminasi. Iya. Nggak punya common. Kayaknya ya makanya gue akhirnya mikirnya bahwa kayaknya kita mesti kayak di film Interstellar dulu gitu. Maksudnya kita mesti punya musuh bersama dulu gitu. Ngerasain dulu kayak COVID dulu gitu. Baru merangin gitu. Benar. Ngerasain bahwa emang perubahan iklim itu nyata dan perubahan iklim itu membuat kita hidup tidak nyaman. Benar. Baru akhirnya kita sadar, satu dunia ini sadar bahwa kita harus menerapkan sesuatu terhadap satu hal. Nah itu akhirnya menurut gue kayaknya selama kesadarannya ini belum sama, playing field-nya belum sama, industrinya bentang-bentong, tiap negara juga bentang-bentong. Gue juga sebenarnya jadi mendukung sama presiden kita. Udah Pak, nggak apa-apa, cetak dulu aja sama, biar daripada kita kelaparan. Nggak apa-apa deh, nanti sesak napas tapi kelaparan jangan. Misalnya gitu. Misalnya gitu. Nggak apa-apa, daripada kelaparan, kita sesak napas aja dulu. Gitu. Beda sih. Gitu. Tapi Enggak lo aja. kalau gue sih ngelihatnya adalah sebenarnya bener banget isu kayak gini tuh isu yang sebenarnya jauh dari orang-orang awam gitu. Kayak kalau orang nggak punya pengetahuan soal ini, jadinya jauh banget. Jadinya kayak kita nggak bisa relate sama apapun yang diomongin. Carbon tax siapa peduli gitu, makan aja masih lapar, masih kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya banyak hal di dunia ini ya kehidupan kita sendiri masing-masing tuh sebenarnya punya terkaitan sama itu. Contoh misalnya kalau anak-anak muda tuh sekarang lagi mikirin kayak kita investasi kayak pengen nabung di mana ya, di reksadana deh buat beli rumah. Tapi pas dipikir-pikir kayak rumahnya kebanjiran nih.
Terus kayak, aduh gimana ya, harga tanah makin mahal tapi rumahnya kebanjiran. Sebenarnya yang bikin kayak gitu adalah sebenarnya kan masalah-masalah alam sustainability yang sebenarnya dekat sama kita. Dan permasalahannya adalah isu-isu kayak gini tuh nggak dibuat relate sama kita. Enggak, karena Gitu semua kan? salah pemerintah dan Bener. gubernur. Dan mungkin itu juga. Mantap, makin anti rezim podcast ini. Kebanjiran semua adalah bukan salah kita buang sampah sembarangan, salah gubernur. Enggak, menurut gua tuh karena mimpi kita nggak ke sana. Kalau gua tadi kan yang Interstellar tuh. Betul. Kalau gua referensinya tukang bubur naik haji. Karena mimpi masyarakat kita naik haji, Pak. Oh, iya. Kayak planet ini bermasalah, tidak masalah. Yang penting sempat naik haji. Tapi yang menurut gua paling penting adalah memang bagaimana nih isu ini nggak jadi isu elit. Betul. Karena menurut gua tuh carbon trading isu elit banget. Bahkan gua waktu pertama kali ngunyah isu ini, Pak, puyeng gua, Pak, sampai gimana sih menjual oksigen gitu kan? Gimana sih itu kompleks banget gitu. Memang perlu di hal-hal yang dekat gitu. Dan paling penting menurut gua kalau di masyarakat kan lebih apa ya, kalau bahasanya tuh masyarakat tuh percaya apa yang dia lihat baru dia percaya gitu kan. Berarti kan gerakan-gerakan kolektif yang pernah dibangun misalnya kayak di Nagari di mana-mana ini yang butuh dibikin ini ya apa sukses story-nya agar teman-teman di daerah tuh lebih gampang ngunyahnya ketimbang ngomongin global lah, proteksionisme terjadi di mana-mana dan semacamnya. Tapi thank you banget Mas Lang. Ayo stand up dulu satu. Jadi kalau mau belajar lagi soal carbon trading ini bisa nge-follow lo di mana atau Di perusahaan lo? Lang Ubasti, atau kayak sebenarnya gue lagi bikin kayak pro bono consulting namanya Suara Consulting. Itu Suara nanti Consulting. di LinkedIn ada sama di Instagram, mungkin bisa di follow. Pro bono. Pro bono. Wah, itu makanan lezat bagi berjuasi itu. Bisa dapat grant. Oh, keren. Oke. Ntar dulu terakhir, Bukan dikit. Apa? kata-kata terakhir. Ayo dong. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Rasa nuram tarai. Rasa Garing. Oh, Bye-bye. dalam.